Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu dalam bulan yang ke-10. Pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh pada paruhnya. Dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta Hai, berkembang biak dan ya, bertambah banyak di bumi. Bu Yenti, Bu Yenti. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor.
Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian. Ya, selanjutnya silakan. Maaf tadi diralat Ibu Yeti. Tesalonika 5 ayat berapa, Pak? Ya, Ibu dari itu ya, dari bentar 1 Bu. Tesalonika 1 5 Tesalonika 5 1 sampai 28. 28, oke. Ya, 1 dibuka Tesalonika kameranya. 5 ayat 1 sampai 28. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa orang sakit bersalin. Bu Mereka Yeti, pasti buka tidak. kameranya bisa Bu? Maaf Bu. Oh iya, Dibuka. sorry. Maaf. Oke, silakan dilanjut. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu sendiri seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiknya jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunkan kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu,
dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terus ayat 28 juga. Sorry. Ayat 23-nya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara-saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Nerliana, Bu Yeti. Terima kasih Pak Mulia. Firman Tuhan judulnya pagi ini, Merpati Israel untuk Dunia. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang menantikan Tuhan dengan pengharapan, ya, hatikvah. Jangan lupa ya, menantikan Tuhan dengan pengharapan. Tadi malam, ya, kita sudah belajar ya tentang Yesus, Yesua, Isa itu adalah politik kekuasaan, ya, untuk berusaha memanipulasi, sehingga memanipulasi kebenaran, ya saudara ya, dengan menggunakan agama sehingga bisa dipelintir-pelintir kebenaran itu ya. Ajaib ya. Bangsa Roma ya yang memelintir kebenaran, ya kan, sehingga sosok Yesua atau Yesus ini menjadi bias ya. Kemudian orang Arab menjadikan Isa, sehingga tambah bias lagi saudara ya, sehingga kita kehilangan sosok Yesus yang sebenarnya. Lalu orang menjadi Kristen ya hanya buat klub ini saja, hanya buat bikin perkumpulan saja. Bukan menjadi Kristen, bukan gaya hidup, bukan menjadi jalan hidup manusia, tapi jadi perkumpulan. Agamamu apa? Ya, kalau ada minoritas, saya Kristen sampai nunduk. Nggak berani kan? Saya kalau ngeliat orang-orang begini, mah munafik begini, ya. Ya kan? Kalau mengakui Yesus, kita harus berhikmat, bro. Yang penting kelakuan kita. Bohong. Intinya kamu itu tidak punya iman. Ya kan? Nah, bagaimana? Tapi kan daripada saya ngaku-ngaku orang Kristen tapi kelakuan badak, justru kamu berarti ngaku Kristen kelakuan badak, kamu bukan Kristen, saudara ya. Seorang pengikut Kristus diketahui bukan karena dia Trinitas Oneness Unitariannya, bukan karena atribut-atributnya dia loh, saudara. Seorang dikenal menjadi pengikut Yesus oleh dunia, ya otomatis dunia akan melihat kamu adalah pengikut Kristus ketika cara hidupmu, saudara ya, dengan gaya hidupmu, dari buah rohmu, maka mereka akan tahu kamu ini pengikut Kristus. Ya, tetapi di satu pihak surga mengenalimu sebagai pengikut Kristus juga dari buah rohmu, ya, yang bermuara ujung-ujungnya adalah apa? Diakoniamu, saudara. Ya, sedekahmu yang gila-gilaan, sedekah yang dengan disertai ketulusan hati, ya, bukan jual pesona, bukan ya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan, tapi memang dari hati yang benar yang menghasilkan sedekah itu, ya, ada aletheia di sana.
Makanya harus kasihmu itu kasihnya Kristus. Karena orang yang charity, Angelina Jolie itu juga nggak percaya Yesus, juga bersedekah, saudara ya. Charity dia ya, seorang filantropik ya. Banyak ya orang-orang yang suka bersedekah banyak-banyak begitu, tapi nggak mengenal Yesus, ya kan? Tetapi yang memalukan, orang ateis saja percaya, apa yang tidak percaya Yesus saja bisa berfilantropi, bisa bersedekah sedemikian rupa. Anda ini yang katanya ngaku-ngaku pengikut Yesus, pelitnya minta ampun. Kan lucu kan? Nah, sehingga apa, saudara? Sehingga ketika ada memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus, endingnya orang ini harus diajari bersedekah. Sebelum kamu ajari dia sedekah, sebelum dia melakukan sedekah, jangan ditinggal, saudara. Didampingi, kecuali dia yang pergi. Tapi kalau dia terus begini, tangannya minta, berarti dia belum lahir baru. Ya, amati deh. Wah, saya sudah ngamatin bolak-balik. Saya berapa kali ngelihat ya, yang saya baptis itu. Begitu dia hidupnya penuh dengan cinta, ini orang sudah lahir baru. Dan biasanya stabil hidupnya, saudara ya. Tapi orang ini yang terus begini, biasanya dia belum lahir baru, saudara. Ya, itu beneran. Itu beneran. Otak saya miskin, nggak urusin kamu miskin, kamu bisa berbagi, sudah diajarin tiap hari. Kamu dapat sembako, tiap hari dapat jatah sembako, waktu masak, sisakan 1 bungkus yang baik. Kasih orang yang lebih miskin, yang lebih nasibnya lebih buruk dari hidupmu. Banyak, ya. Kan nggak mungkin satu kota kamu paling buruk nasibnya, itu nggak mungkin, saudara. Apalagi kalau kamu dapat sembako tiap bulan, dikirim sembako, dikasih kuota. Nggak mungkin kamu hidupnya paling miskin di kotamu, tidak mungkin. Karena kamu sudah ada jaminan, kamu bisa mendapatkan yang baik. Ya, saudara ya. Nah, itu ya. Saudara, ketika Nuh, ya, ketika Nuh itu, dia apa namanya, mengalami banjir besar, ya, dari mulai kejadian itu ya, kejadian 7 kemarin, kejadian 8 hari ini, ya, maka Anda akan menemukan ya 3 kali angka 40, saudara ya, 3 kali 4, 3 kali 40. Ya, ingat angka 4 itu apa, saudara? Itu angka masa pencobaan. Bukan tribulasi antikristus, bukan ya, pencobaan dalam kehidupanmu. Ya, bukan masa aniaya, bukan ya. Kalau masa aniaya itu berapa, saudara? Masa aniaya itu 42 bulan. Ya. Kalau masa bersaksi 1260 hari. 1260, 12 dan 6. Ya. Tapi kalau masa penderitaan 42 ya angkanya. Kalau 40, ya tadi kan 42 aniaya. Kalau 40 itu adalah pencobaan dalam hidupmu. Entah itu kemiskinan, entah itu apa namanya, rumah tangga, konflik, entah macam. Ya, padang gurun hidupmu. Ya, masa-masa kamu yang udah karu-karuan ya, pokoknya ya, macam-macam lah. 40, tapi ini kali 3, saudara ya. Hujan itu, air itu menguasai bumi. Ya, 40 air. Padahal banjirnya kan 150 hari, saudara. Dan Nuh di dalam kapal itu 1 tahun loh, baru keluar. Ya, dari mulai tanggal 17 bulan 2 sampai tanggal 1 bulan pertama. Ya, ya kan? Lihat Pak yang kejadian 9-nya itu ya. Setahun loh, hampir setahun lah minimum ya, minimum 11 bulan lah. Kurang lebih 11 bulan, saudara ya. Tetapi ada angka 40 kali 3, dikatakan 3 kali, 40 hari lamanya air itu menguasai bumi. 2 kali, dan yang ketiga, ya di kejadian 8, setelah Nuh mengirim burung gagak, burung merpati,
lalu 40 hari lamanya dikirim. Ya. Nah, saudara, pencobaan yang kalau ada sesuatu yang sampai 3 kali diulang, berarti itu penting, ya. Berarti itu adalah penekanan. Di situ ada penderitaan. Di situ ada masa-masa yang berat, saudara ya. Nah, setelah 3 kali masa yang berat itu, sampai di sini ngalamin 3 kali masa yang berat, benar-benar 3 kali, ya, 3 kali 4 tahun, atau ya ini 12 tahun kan, sama kan, ya, itu yang luar biasa berat loh, saudara. Atau jangankan, mungkin sampai berapa puluh tahun, biasanya hanya 12 tahun. Anda melewati masa-masa senang, tiba-tiba masuk 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun, Anda nggak lepas-lepas itu, karena Anda nggak bertobat. Ya. Tetapi kalau engkau bertobat setelah masa-masa pencobaan itu, maka akan ada damai yang luar biasa dalam hidupmu, saudara. Ya, di dalam masa pencobaan, ketika kamu lepas dari masa pencobaan, ya, maka akan ada damai yang luar biasa dalam hidupmu. Ya, akan ada shalom dalam hidupmu, saudara ya, seperti keluarga kami mengalami shalom. Ya, kita mengalami pencobaan yang luar biasa walaupun cuma 4 tahun. Tapi bagi kami, wah, itu mengerikan sekali ya. Itu tiap hari taruhannya nyawa ya, saudara ya, kita ngalami ya. Sekarang lebih bahaya, tapi kita aman. Dulu itu kita bahaya dan tidak lebih bahaya dari sekarang, tetapi tanpa rasa aman, ya. Karena apa, saudara? Karena nggak ada iman di sana. Yang ada cuma hawa nafsu, ya. Yang ada hawa nafsu, maka kudu ngalamin lagi 40 hari lagi. Yang ada hawa nafsu, saudara. Masa pencobaan yang berat, ya. Kalau kamu tidak melepaskan hawa nafsumu, maka masuk lagi dalam masa nunggagak itu, saudara. Yang kasih makan Elia, yang kasih makan daging. Ya kan? Kalau di dalam masa pencobaan itu kamu tidak melepaskan hawa nafsumu, kamu tetap hidup di dalam mengumbar hawa nafsumu, mengumbar marahmu, mengumbar seksmu, mengumbar zina itu ya, mengumbar iri dengki, mengumbar fitnah, mengumbar segala pertengkaran, perseteruan, percideraan itu ya, pembunuhan, apalagi tadi ya, cabulan, perzinahan, iri dengki. Lihat Galatia 5 itu ya, buah dari daging. Ya, maka kamu akan masuk lagi, saudara, 40 lagi, pencobaan lagi, di extend. Jadi kalau melewati masa pencobaan, ya, begitu kamu lihat ini setahun, kok sial ya, 2 tahun, kok sial lagi ya, saudara berhenti, saudara, diem. Kalau yang biasanya orang meladung kamu ngelawan, sekarang kamu diem. Ya, ada beberapa orang kan yang kalau ada apa tentang ngelawan, oh yang gini prinsip belajar atau ngajak ribut atau apa. Kalau tahun pertama kamu ada masalah sial apapun, tahun kedua belum lolos, kamu harus hati-hati, saudara. Ya, tahun ketiga, berarti benar omongannya Pak Paul ini, ya kan? Ubah setiap responmu. Mulai jangan melawan, mulai diem. Dihina, diem saja. Ya, walaupun sampai rumah nangis, tapi jangan ngamuk-ngamuk di rumah. Ya, terima, saudara, terima. Seperti Daud pahlawan perang ya, dihina-hina sama si Mei kan, dilemparin pakai batu. Ya kan? Daud nggak ngerespon loh, saudara, walaupun dia bisa samperin ribet kepalanya. Bahkan dia nyuruh anak buahnya saja suruh bunuh aja itu orang, pancung aja kepalanya. Ya kan? Bisa kan? Tapi Daud nggak mau, saudara, dia biarkan. Biarin saja. Daud yang begitu hebat itu loh ya, pahlawan perang loh Anda. Kenapa apanya Daud? Saya kira pendengar di sini ya, siapapun Anda, preman manapun, Anda residivis manapun, nggak ada Anda yang berdarah dingin kayak Daud, saudara. Satu desa kalau
ngerampok satu desa pasti disembelih semua, dibunuh semua kan. Goliat saja dilawan tingginya 3 meter, ya kan? Ya kan belum ada yang berkelahi sama orang yang tingginya 3 meter kan, bukan 3 meter apa yang kembu bukan ya, tapi 3 meter benar-benar seorang petarung dia ya, kayak lawan siapa, kayak Anda kayak lawan Holyfield itu saudara ya, kan belum ada kan sampai tarung begitu kan. Makanya seorang Daud saja dia lepaskan saudara. Dia seorang raja loh, Anda kan belum pernah ada yang jadi raja di sini kan. Ada direktur kayak saya mentok-mentok sombongnya minta ampun. Gaji cuma berapa, tapi belagunya minta ampun ya. Kayak saya, ya kan. Nah, kalau seorang Daud saja bisa melepaskan, saudara ya, kita harus belajar lepaskan. Makanya Daud itu dibilang apa sahabatnya, apa hatinya melekat pada Allah. Karena begitu tahu ini dari Tuhan, pencobaan itu Tuhan izinkan, memang dia tahu, dia lepaskan sudah semua egonya, semua harga dirinya, dia responnya itu hebat sekali. Jangan dilawan, jangan ribut. Ya, makanya cepat pencobaannya, ya kan? Nah, kita juga begitu, saudara ya. Kita juga begitu, responnya harus benar. Jadi burung gagak itu jangan kamu umpat, burung gagak ya. Jangan dikeluarkan burung gagak. Nanti kamu mengalami 40 hari lagi, pencobaan lagi. Ya, lepaskanlah shalom, damai. Ya kan? Lepaskanlah shalom, damai. Coba Israel, diajar Iran, dia diam. Diajar sama Lebanon, diam. Diajar sama Houthi, diam. Diajar Indonesia, dia diam. Padahal kan gampang sekali kan. Sentik aja kan selesai kan. Diam. Nanti Anda lihat ya. Tiba-tiba damai keluar dari Israel. Saudara. Kalau diajar Hamas, yang nggak diam lagi. Gimana itu kan mau ngelepasin Sandra. Tapi kan diajar di Lebanon, dia nggak rugi apa-apa. Cuma keganggu saja. Diganggu ya sama, wah diganggu bolak-balik ya. Negara-negara sekitarnya ya. Tapi dia lepaskan damai kepada Arab, lepaskan damai kepada Mesir, lepaskan damai kepada Maghribi, negara Afrika Utara ya, Maghribi, dia lepaskan damai. Dia tawarkan damai pada semua orang. Ya, sama Turki, segala macam. Waduh, itu kalau mau dilawan habis, saudara. Ya, dia lepaskan damai. Ya, responnya benar. Nanti Anda lihat ya, ini nanti habis ini tuh bisa, bisa tiba-tiba damai sekali ya. Nanti bisa tiba-tiba damai yang luar biasa di Israel, saudara. Dan akan jadi negara yang sangat diberkati luar biasa. Karena nggak rese, nggak kayak Indonesia, disenggol dikit ngamukan, senggol Malaysia ngamuk, senggol Singapura ngamuk, ngamukan. Padahal nggak ada, itu ya, padahal nggak ada kemampuan apa-apa. Kita ini banyak ketakilan ya, saudara ya. Nggak punya ketakilan, nggak punya kemampuan apa-apa, tapi rasanya paling hebat ya. Bacok, senggol bacok ini orang Indonesia ini paling ketakilan ya seluruh dunia. Nggak punya apa-apa, tapi malunya rasanya teriaknya paling keras ya saudara ya. Teriaknya paling keras saudara ya. Boykot, padahal kere. Boykot itu paling keras ya. Dia boykot sana, boykot sini, boykot Prancis, boykot Amerika, boykot Yahudi, boykot siapa lagi, boykot Cina. Dan kere ya, teriaknya sok-sokan paling keras. Tiba-tiba di boykot, langsung habis, langsung nangis-nangis. Wah, mana PBB, mana human rights? Teriak-teriak kan begitu, saudara ya. Nah, jangan ya, kita jangan, itu namanya mental pecundang. Ya, sering saya contohin ya. Mental pecundang itu Anda takut sama yang berkuasa, sama yang lemah, Anda nginjek. Anda pengen tahu Anda pecundang apa enggak? Apakah Anda nginjek orang yang lemah, kalau ada tukang beca, tukang parkir, salah ngomong, dipisui nggak sama kamu? Coba kalau kamu lihat ada pejabat, berani nggak misuin? Nah, kalau Anda pengen tahu, Anda bukan pecundang, datangi pejabat, dipisui, saudara. Namanya bukan pecundang, sombong. Iya, pejabat nggak salah, nggak apa, tiba-tiba dipisui.
Itu namanya compong, saudara ya. Tapi kalau ada orang lemah, Anda injek, pembantu rumah tangga kamu aja contoh nih. Ya, kamu injek apa enggak? Nanti kalau ada orang kaya datang ke rumahmu, ya, oh iya Pak, oh iya, oh iya Pak, aduh. Ya, waduh, ya, ada orang miskin, sudah jijik. Ada nggak yang begitu, saudara? Saya pernah lihat pendeta begitu ya, malah sama orang jemaat yang kaya, waduh, saudara ya, kalau sama jemaat yang miskin, oh, dia buru-buru dia, nggak mau. Ya, saudara ya, itu mental pecundang. Ya, itu mental pecundang. Nginjek yang di bawah, kalau punya utang, sama gitu kan. Yesus mengajarkan kan, ketika dia datang sama raja, oh ampuni aku raja, ampuni aku. Aduh. Tapi begitu dia ngelihat ada orang utang sama dia, padahal cuma sedikit dicekek, saudara. Itu mental pecundang tuh, nggak masuk kerajaan surga tuh. Nah, Anda tuh jangan-jangan masih begitu, nggak masuk kerajaan surga, hati-hati. Respon-responmu ya nggak benar. Makanya kalau kamu masih punya respon gitu, cepetan bertobat. Ya, kalau kamu masih memandang rendah tukang parkir, dan kalau ada mobil mewah terus turun terus Anda mantuk-mantuk gitu ya, hati-hati bertobat tuh, itu mental pecundang tuh. Biasa aja lagi. Mau tukang parkir saya mah biasa aja. Ya, kalau mau tukang parkir biasa, Anda harus biasa praktek biasa saja. Ya, kasih tahu ya, kalau ada tiba-tiba lagi kecelakaan, yang nolongin bukan pejabat itu, tapi tukang parkir itu, saudara. Yang nolongin kamu lagi tiba-tiba kamu disambit begal itu, tukang parkir itu yang nanti yang nolongin banyak kan ya. Saya sudah ngalami banyak yang begituan ya. Saudara ya. Ya, jadi itulah mental pecundang. Ya, cek saja hatimu, saudara. Cek saja dengan kejadian nyata. Kalau kamu masih begitu bertobat, karena kamu nggak masuk kerajaan surga loh. Kalau kamu masih seperti itu sebenarnya sama ya dengan pengampunan. Satu link itu, saudara ya. Anda sama yang kaya itu Anda untuk sama yang rendah. Kalau kamu masih punya begitu, kamu tuh nggak masuk surga loh, saudara. Serius ya. Nah, kalau Anda dalam masa-masa pencobaan, responmu kudu benar. Mau sama orang kecil, tapi ini orang kecil Pak nginjak kok kurang ajar Pak. Justru ketika orang kecil itu nginjak, kamu gunakan kesempatan buat kamu merendah. Orang kecil Pak, kurang ajar sekali Pak. Sudah, biarin aja. Justru karena dia orang kecil, ya biarin saja, biar kesempatan biar seneng. Ya, biar seneng, ya. Ini orang kaya nginjak, orang ini semua nginjak saya. Terima saja, saudara. Ya, terima saja, nggak usah ribut. Kecuali orang mau perkosa istrimu, ya jangan dikasih. Orang mau ngapain anakku, ya jangan dikasih. Tapi kalau kamu cuman omongan, cuman dihina, kalau kamu cuman ditabok begitu, ya sudah biarin saja, saudara. Ya, nggak usah emosi. Oh, ini harga diri, sama kamu harga dirinya berapa? Ya, kan kita, siapa yang harga dirinya masih dicicil? Ayo, saya mah sudah lunas dibayar. Siapa yang masih dicicil di sini, masih kredit harga dirinya? Kamu tukang kredit, sukanya kredit. Kesinggungan harga dirinya masih kredit kamu. Oh, saya mah sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Ya, hidupku bukannya aku lagi kan. Siapa di sini masih kredit harga dirinya? Namanya sewotan, kesinggungan kamu. Ya, responmu harus benar. Nanti kalau responmu benar, ya, maka ada shalom di situ. Damai yang luar biasa bagi seluruh dunia. Nanti ya, itu nanti yang cerita Antikristus itu nanti. Sekarang kita ceritanya damai dulu yang dekat, saudara ya. Bagaimana bisa terjadi damai? Ya, karena Israelnya meresponi dengan benar. Dia berikan ya, dia kirim burung merpati ke seluruh dunia. Ya kan? Sehingga damai. Ya, sehingga terjadi damai. Besok kita cerita pelangi. Ya, nanti akan terjadi pelangi Nuh itu, saudara ya. Jadi Wahyu juga ada cerita pelangi ya. Wahyu juga cerita tentang pelangi. Ya kan? Kuda putih yang membawa pelangi kan? Besok ya. Ada damai. Tapi bagaimana supaya kamu bisa membawa damai? Kamu kudu
Orang yang itu tadi, ngalah, rendah hati, suci hatimu. Matius 5, 9 bahagia. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut, yang memiliki bumi lemah lembut. Oh, jangan, ya, jangan ngamukan ya, saudara ya. Bahagialah orang yang apa, saudara? Yang suci hatinya, ya. Bahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, ya. Belajar, saudara ya, ini hati yang benar, ya. Miskin di hadapan Allah. Jangan suka pamer, jangan sok-sokan pamer. Saya ini, harga diri saya ini orang kaya ini, ya kan? Nah, itu ya, Anda baca Matius 5, 9 bahagia. Ya, respon yang benar. Ya, coba baca aja deh ya sama-sama ya. Tolong bukain deh Matius 5, 9 bahagia. Ya, itu respon ya. 9 bahagia ini adalah sebuah respon, saudara ya. Tolong tampilkan boleh? Siapa bisa tampilkan? Kita baca saja sama-sama terakhir. Pak Mulia, Matius 5 ayat 1 sampai berapa itu? Tampilkan. Nah, nih, itu Pak Mulia nih. Enggak, Pak, sebentar. Oke. Matius Siap. 5. Matius 5 Ayat 1 ayat. sampai 12. Oke, sudah. Ya, 1, miskin di hadapan Allah. Ya, jangan sok kaya kamu. Jangan sok pamer. Jangan hidup mewah-mewah. Ya, yang berduka cita. Ya, artinya berduka cita itu karena dosa-dosamu. Ya, dan salah, bangga lagi. Saya baru 2 Lexus semalam, pamer lagi. Hidupmu dalam duka cita karena apa? Karena dosa-dosamu, saudara ya. Ada penyesalan di situ. Ya, ya kan? Terus lemah lembut, ya. Lemah lembut mudah diajar, ya. Terus lemah lembut itu juga artinya rendah hati ya, saudara ya. Rendah hati. Lemah lembut itu artinya rendah hati, memiliki bumi. Orang yang lapar haus kebenaran, Anda mau belajar terus ya, karena akan dipuaskan, ya. Dan kebenaran jadi apa? Juga sadek, ya, bersedekah ya, murah hatinya. Makanya lanjutannya tadi lemah lembut, mudah diajar, terus dia mau dengan sengaja belajar dan akhirnya murah hatinya. Dia bersedekah setiap hari, saudara ya. Suci hatinya, dia melihat Allah. Terus 9, ya, membawa damai. Makanya kamu bisa membawa damai karena tadi ya, kamu rendah hati, kamu nggak suka pamer, kamu juga meratapi dosamu, menyesali ya, dan mau bertobat. Kamu juga lemah lembut, ya kan? Mau diajar, mau mendengar, nggak sombong, ya. Kamu juga mau bersedekah, murah hati, ya. Jangan pelit, juga jangan wah ini orang keenakan dia, kasih kesempatan keenakan dia, jangan. Kita bisa tolong orang, membawa damai. Mulai kita bisa membawa damai. Mungkin orang nggak suka kamu dianiaya, ya, dijauhi, dikucilkan, nggak apa-apa. Berbahagialah kamu juga karena Yesus kamu dicela dan dianiaya dan difitnah, kayak kita ya sering difitnah komunitas kita ya. Itu ya. Jadi jangan khawatir. Respon-responmu coba baca lagi 9 bagian untuk meresponi yang benar. Nanti kamu akan melepaskan merpati damai itu, Roh Kudus. Ya, bahwa buahnya itu nanti buahnya baik semua. Nanti lihat Israel nanti ya, akan membawa damai bagi seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati.